Selamat datang kembali di Dewan Pandit Indonesia dan gue mencari fans MU yang bilang untung ya bang ya nggak dibantai sama Munchen. Bentar, kenapa parameter lu tuh terlalu rendah menurut gue ya? Kalah ya kalah aja. Kalau ngelihat permainan kemarin Munchen lawan MU ya Allah, memang sih itu adu lawak antara dua kiper. Tapi kalau gue ngomong kepanjangan nanti gue dikardus-kardusin lagi ya. Udah lama kagak ke DPI tiba-tiba Mardel kardus langsung saja. Saya sebagai co-host ada Bang Panji Suryono yang menjadi hostnya dan dua pandit kita malam hari ini. Sebuah kehormatan berada di panggung sama Mardel ya. Belakangan lagi viral sama I Show Speed ya kan. Dia manggil dikacangin, itu ya viral. Ya. Sama Ronaldo dikacangin juga di luar, viral. Terakhir sama Anya Geraldine, gila. Konten kreator mahal. Ya, Sebelumnya sama Erick Thohir dulu dong. Oh, Erick Thohir. Cuan. Yang Konten penting kreator cuan, ya. handal Mario Delano. Ya itu kan semua demi bisa ke Manchester. Mungkin ntar juga Amin. ada rezekinya sama Mas Panji sama Amin. fans MU yang lain ya. Amin. Ada Rizal juga ada Om Haryo ya Om. Oh, Mario. Tapi nama video tuh udah ngajuin itu kan apa? Apa tuh? Bikin video postingan berangkat dong. Aduh, jangan di-spill di sini lah. Ya berangkat ide dengan kayak Mardel. Waduh, ya udah. Bang Rohman nanti. Oh iya, Bang Roman juga ya bikin postingan gitu ya. Semoga rezekinya ya. Kita bahas hahahi FC aja nih Mas Panji ya. Ya. Ngelihat banyak yang bilang, "Bang, untung kalau nggak dibantai, untung ya cuma beda tipis." Tapi kalau secara permainan, ya Munchen nggak terlalu bagus juga, tapi Iya. MU juga abis bikin gol tiba-tiba kebobolan lagi tuh gue nggak habis pikir sih. Jadi Mas Panji sendiri ngelihat pertandingan kemarin gimana? Ya saya di sini sebagai host ya, tapi enggak. Gue melihat kemarin sebelum pertandingannya bahkan di hari Jumat terakhir gue bilang Munchen yang sekarang belum sekuat itu. Bahkan mau ada Harry Kane, gol-gol Harry Kane itu juga kita lihat masih gol-gol yang memang tap in ya kebanyakan ya. Dan belum memang kelihatan kualitasnya dia setajam kayak dulu Lewandowski. Tapi ya memang Munchen butuh orang yang selalu ada di kotak penalti, orang yang selalu bisa menjawab ketika ada bola lari ke kotak penalti. Tapi gue belum melihat Munchen semengerikan itu di luar gol-gol yang terjadi. Karena selain Kane, kita baru lihat mungkin Sané yang cukup produktif. Sisanya Gnabry belum terlalu produktif, Musiala nggak terlalu produktif, Coman juga nggak terlalu produktif. Dan ya itulah kalau dibandingin sama eranya Munchen Hansi Flick. Dan kalau ngelihat kemarin bandingin sama lawan MU 20 menit pertama, kok gue ngeliat gaya main Munchen terlalu jadul gitu. Dia nggak ada pressingnya, main hati-hati. Justru malah kemarin MU yang kelihatan pengen ngotot untuk menang ya di 20 menit pertama. Tapi memang ketika udah blunder Onana itu udah langsung berubah segalanya. Patternnya yang itu kan. sama kayak lawan Brighton sebenarnya kan. Iya. Nah kalau dari Rizal sendiri ngelihat MU di pertandingan lawan Munchen, lo ada tanggapan sendiri nggak? Meskipun ya lo tahu ya lagi begitu kan. Oke, tanggapan gue sepakat sama Mas Panji khususnya di 20 menit pertama, bahkan ada peluang besar juga dari Eriksen ya di menit Ya. ke 5 menit pertama itu peluangnya seharusnya bisa dikonversi menjadi gol, tapi itu kan good start. Itu respon yang gue harapkan dari tim MU yang habis menelan kekalahan memalukan dari Brighton. Itu respon yang dibutuhkan sama MU di 20 menit pertama lawan Munchen. Tapi things happen, apes banget si Onana kayak gitu, tapi ya itu lagi-lagi kenapa bisa senyaman itu juga pemain-pemain tuh bisa wall pass segala macam 1-2 dan jadi shoot itu jadi ancaman juga ya. Dan itu udah kelihatan dari awal musim. Emang back-backnya United selalu allowed pemain-pemain lawan untuk ngelakuin itu, jadinya emang diundang Tapi aja kalau gitu. kemarin memang murni kesalahan kiper sih memang. Iya, Kemarin. Karena itu udah di Yang luar. gol pertama doang tapi. Iya, gol pertama memang Gol murni pertama kesalahan dia kan. doang. Jadi Error memang yang- Tapi yang itu udah di selebihnya luar. kesalahan kolektif menurut gua. Kolektif Iya. lagi, dan lagi-lagi itu terjadi lagi dari awal musim. Dan gue ngeliat pertandingan kemarin ya bener Munchen nggak terlalu superior, tapi satu-satunya alasan kenapa MU kalahnya cuma 4-3 itu menurut gue juga karena Munchennya switch off gitu. Di 20 menit terakhir mereka ngerasa 20 poin udah 20 poin. 3 poin udah jadi milik. 3-1 ya. Iya, 3 poin udah jadi milik mereka. Mereka switch off, mereka narik kaki dari pedal gasnya dan akhirnya United bisa back in the game. Tapi abis back in the game lagi-lagi langsung kebobolan sama si Matistel dan akhirnya datang lagi gol lagi, tapi itu nggak berarti banyak lah bagi United sama perkecil gitu. Tapi juga orang kemarin lupa, mungkin Onana blunder 1 kali, tapi kalau kemarin Onana di babak kedua mainnya juga nggak bagus, mungkin lebih dari lebih dari sisi 2 gol 3 gol bahkan kan. Onana berapa kali save, terutama juga kena tiang juga, ada yang dia juga save 2 kali 3 kali cukup krusial. Tapi yang pengen gue pertanyakan pengen tanya ke Mas Aryo adalah kok nih orang before match sama after matchnya dia selalu menunjukkan dia pengen muncul gitu. Apa di before match dia diwawancara. Dan after match dia bilang bertanggung jawab minta maaf segala macam. Kok apa iya jarang ada pemain biasanya yang melakukan kesalahan mau diwawancara after matchnya.
Iya, ini termasuk hati besar juga ya. Iya, Maksudnya dia sadar dirinya dalam posisi di mana dia akan selalu dibandingkan dengan De Gea. Iya. Berapa kali orang pasti ketika apalagi dibuat blunder, pasti orang akan balik lagi mendingan De Gea apa enggak. Iya. Cuman kan orang ya jadinya lupa begitu kesalahan yang paling sering diingat. Ya lo tadi apa yang lu bilang tadi, sebetulnya banyak banget kan save yang dia buat. Betul. Tidak hanya di laga Munchen, di laga-laga sebelumnya lawan Wolves, lawan yang Forest. Itu juga banyak saves yang dilakukan. Jadi ya nggak adil kalau memang semuanya dijatuhin ke dia. Cuman kalau gua ngelihat gol-gol selain gol pertama yang ya susah juga ya, maksudnya dia out of position, Iya. salah nebak lah untuk gol itu terjadi. Cuman selebihnya menurut gua itu harusnya bisa lebih dikombinasikan kalau lini back lo cukup rapet. Iya. Dalam artian siapa yang harus jaga siapa. Yang kita selalu Maguire nih selalu salah. Semua juga salah kok. Iya. Lisandro Lopez Tapi dia nggak pernah minta maaf ya Mas ya? Martinez berapa Iya, kali? Maguire nggak pernah minta maaf kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Selalu template di Instagram ya Iya. kan. Itu tim PR-nya mungkin yang Karena ngatur. selalu dibela Iya. sama Southgate. Kalau gue lihat ya itu kesalahan kolektif dari lini belakang. Dan kalau kita tarik lagi ke tengah, kesalahan itu ada di tengah juga. Jarak antar pemain terlalu jauh. Iya, iya. Gol Jarak kedua terlihat ya Mas. ya? jarak untuk Casemiro, bisa Eriksen dekat ya. dengan pemain-pemain itu terlalu jauh juga dengan pemain-pemain Munchen ya. Maksudnya kalau kita ngelihat gaya main Casemiro, kalau kita ngelihat gaya main Lisandro Martinez yang biasanya melakukan tackle, tapi untuk melakukan tackle pun jarak mereka kejauhan gitu untuk bisa melakukan tackle yang biasanya berbuah kartu lah, yang berbuah foul lah, kartu merah lah, tapi untuk in order untuk bikin tackle pun mereka jaraknya kejauhan, terlalu gampang buat Gnabry gocek, Musiala gocek, Sane gocek. Berapa pemain yang bisa dengan mudah untuk karena jarak pressing mereka terlalu jauh. Jadi kalau lu bilang cuma salahnya di Onana, ya gue nggak bilang itu. Gue Dan lihatnya juga kesalahan kolektif dari satu tim. dari gue pakai data statistik ya, gue kembali ke statistik, gue berkata di musim lalu at this stage nih, di titik ini di September akhir di tahun lalu itu jumlah shot yang diterima MU jauh lebih banyak di musim yang sekarang justru. Jadi ini mengindikasikan emang ada penurunan standar dari beberapa pemain yang musim lalu mainnya bagus, macam katakanlah Casemiro, Eriksen musim lalu masih bisa cover segala macam masih bisa, tapi itu kan yang hilang banget di musim ini, dan itu kelihatan nggak cuma di pertandingan ini doang. Dari awal musim udah dikatakan ini Casemiro ini bermasalah di musim ini, dia kakinya kayak kelihatannya berat banget segala macam. Dan kemarin itu gol kedua yang tadi Bang Fadil udah bilang, itu awareness-nya sangat-sangat kurang banget gitu. Si Eriksen sama Casemiro sadar ada posisi Gnabry di titik itu, tapi dia telat untuk nyadar sampai akhirnya sprintnya di saat-saat terakhir, dan itu udah terlalu terlambat. Dan itu terjadi juga lawan Brighton, dan itu yang terjadi apabila second line lo atau lini bertahan yang seharusnya melindungi center back lo itu nggak berjalan dengan semestinya, dan itu terbukti lewat data statistik jumlah shot yang diterima MU jauh lebih banyak ketimbang musim lalu. Kalau kayak gitu aja sebenarnya kalau lo tadi nyebutin ada Casemiro, Eriksen, Martinez juga sebenarnya kan juga ya turun ya Mas Iya. beberapa Tapi pertandingan dibandingin terakhir. lawan Brighton bagusan kemarin sih. Iya menurut gue. benar. Cuma kalau lo lihat tadi gua coba nanggepin itu penurunan secara kualitas permainan sebagai sepak bola, atau mungkin mereka memang pressure-nya segede itu, jadinya ya ketika main ya jadi kurang memuaskan. Ya, gue rasa ada kombinasi faktor, banyak banget faktor-faktor ya segala macam ya. Kita nggak tahu apa yang di balik lapangan atau kondisi di training kayak gimana. Tapi gue ngeliat nggak seharusnya tim yang sebenarnya kayak Lisandro musim lalu mainnya oke, bagus. Dia bisa transform lah lini belakang MU yang sebelumnya di Kecuali pada Maguire. Liverpool ya. Itu sempat. Itu eksepsional Itu ya. sempat. Tapi overall kan dia bagus gitu. Dia United tadinya kan kita meragukan dia, postur dia terlalu pendek kalau untuk seorang center back, tapi ternyata dia Nggak tahu kata duel-duel. legend lu. Legend nggak sih itu? Ngotot, Karena kan legend nggak sih itu kan? Legend hitungannya. Legend lah. Tapi abis itu mereka nggak bisa menjalankan semestinya kayak musim lalu. Itu menurut gue kesalahan kolektif iya, dan juga gue khawatirnya emang beberapa pemain emang kualitasnya emang udah begitu aja. Kayak contohnya si Casemiro, sebenarnya gue dari bulan Juli udah pernah bilang di DPI kalau gue yakin ini pemain akan menurun di musim yang akan datang, karena jumlah match yang biasanya dia alami di Spanyol nggak sama kayak jumlah match yang bakal dia alami Dan di Premier tensinya League. juga di Inggris juga lebih Iya, tinggi ya. lebih Bebannya tinggi. juga lebih besar di dia. Betul. Yes, Dan betul. pengapit dia siapa dulu gitu kan. Nah, partnernya. Nggak ada partnernya. yang bisa pairing sama dia ya. Nggak ada Modric, nggak ada Toni Kroos. Tapi kemarin orang banyak yang pelatih-pelatih online banyak yang bilang kan nggak ada Anthony, Greenwood nggak ada, Sancho nggak ada, Pelistri aja. Tapi kan gue selalu bilang Pelistri belum Belum ada di siap, level di big match Demam seperti panggung ini. lah ya, Mas, ya. Kalau FA Cup, Carabao oke. Tapi kan kemarin terbukti kan Mas. Artinya bahkan nggak kerasa sama sekali presensinya selama 2 babak gitu. Menurut kemarin memang Pelistri emang nggak siap atau menurut lu emang belum cocok di situ? belum ada di level itu, jauh. Kita bicara malah Garnacho jauh lebih bagus. Iya, Maksudnya kan berapa kali dicoba
Garnacho dicoba, Pellistri dicoba. Tapi impact yang diberikan Garnacho di beberapa pertandingan yang dia dikasih kesempatan, itu dia bisa excel. Dia bisa paling nggak dia berani dribbling masuk ke dalam. Lo Ada berani satu kesempatan tuh Mas melakukan kemarin shots. yang dia nusuk cuman akhirnya bolanya agak ke samping. Iya, walaupun keputusan-keputusannya kadang masih tak terlalu matang, tapi dia paling nggak berani melakukan itu. Pellistri belum ada, gue nggak lihat dia berani melakukan itu. Dribblenya tanggung juga. Pressingnya nggak kencang juga, kecepatannya untuk bisa masuk ke dalam kotak juga nggak nyampe juga. Jadi gue nggak ngelihat jawaban ketika lu nggak ada Anthony di situ, ketika lu nggak ada Garnacho Sancho di situ. Ya Pellistri menurut gue belum menjadi jawaban untuk dia ada di posisi itu. Masih jauh banget dari level United. Ya gue sih khawatir ya ngeliat kayak penampilan si Pellistri yang digadang-gadang ini kan jadi ya Sancho gue nggak ngeliat dia ada potensi untuk balik lagi walaupun udah dikasih kesempatan tapi sampai sekarang belum mau minta maaf. Dan juga si Anthony juga kita belum tahu dia Kilauannya kapan seperti apa akan ya? kembali. Lama udah. Dan kalau gue lihat United musim ini ya gue sebagai kalau gue membayangkan fans United berhak untuk khawatir karena sekalipun menang lawan Forest lawan Wolves itu kan kemenangan yang sama sekali nggak meyakinkan gitu. Kemenangan yang datang bukan kemenangan yang meyakinkan. Jadi mau dibawa ke arah mana nih? Tapi 6 match ke depan relatif lawan MU itu lawan-lawan yang di bawah level mereka semua. Sama Burnley, kali sekarang. Di atas di atas kertas kali. Di atas Iya, sama kertas. kali sekarang. Lu bicara ya. tadi Forest bicara Wolves kan nyulitin di bawah juga. Iya. Tapi 6 match ke depan tuh ada nama-nama Burnley, nama-nama seperti Crystal Palace. Abis Dua itu ada kali ya. Brentford yang agak sulit tapi seharusnya ini bisa diatasi lah. Dan itu Lu jangan kasih kesempatan. angin gitulah. Kalau pengen bounce back ya 6 pekan ke depan ini seharusnya Penentuan untuk ya bounce back. harusnya. Betul, Harusnya. iya. Tadi gue dengerin podcastnya siapa fans United tuh gue lupa siapa namanya yang cukup gede deh followersnya. Jadi dia bilang Siapa? dia bilang soal Mardel. bukan orang luar. Orang luar, bukan lokal ya? Orang Inggris kulit hitam. Jadi dia bilang dia capek ngelihat bagaimana orang mempertontonkan statistik Bruno dengan key chancesnya, Iya. passing, created passingnya segala macam. Tapi kok satu pun dia nggak ngasih chance created buat seorang Højlund nanti mana gitu? Apa emang statistik itu cuma hanya statistik atau emang selama ini dia udah menurun sejauh itu, Mas? Impact-nya nggak sebesar jauh lah dibandingkan dia datang musim Orang- pertama. oleh ya? Musim kedua pun udah turun. Musim kemarin apalagi. Ya gue setuju sama Justin. Gue bilang ini pemain overrated banget. Ya in a way dia bisa nyetak gol, dia bisa ngirim assist. Iya, dia masih punya kualitas untuk melakukan itu. Cuman in big games itu sering banget nggak keluar, nggak bisa nunjukin yang harusnya lo sebagai ya mantan kapten, ya kapten juga ya statusnya masih. Lo harusnya masih bisa melakukan itu. Paling nggak ya yang paling positif dari dia udah nggak serewel dulu lah. Tapi rewel lah Mas. menurut Maksudnya gua. kan dulu kan tiap jatuh Iya, ribut. iya, iya. nggak sebacot dulu sih. Iya, tapi rewel tetap. Tapi sekarang lebih sering nenangin teman-temannya. Itu yang hal yang paling positif yang gue bisa lihat dari Bruno. Cuman quality wise ini memang udah jauh banget kualitasnya dan gue lihat Passingnya sering salah, nggak iya nyampe ya kan? dia nggak bisa keep up dengan apa yang dituntut dari dia menurut gue. Gila kayak Paul Scholes kan dulu kayak kita ngeliat dia miss pass mungkin dari 10 passing mungkin 1 kali. Kalau ini dulu mungkin 5 dari 10 passing, 5 di antara itu salah gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin preview ke depan tadi kan Rizal bilang lawan Burnley. Tapi Burnley kita tahu ya nggak seenteng itu juga kadang-kadang apalagi Kompany udah punya gaya bermain dengan eranya Shendes itu, punya sepak bola menyerang. Apakah segampang itu walaupun sekarang Burnley belum bisa ada hasil positif ya Mas? Masih idealis ya menurut gue Iya, kemarin kualitasnya. ya kan dia sebetulnya 70% lah pergantian pemain dari yang bawa dia dari championship menjadi Iya, juara. iya. Ada perubahan di tim tuh gede banget. Dia butuh cukup banyak waktu untuk bisa mdapetin poin pertamanya. 4 pertandingan dia baru Iya, akhirnya bisa baru dapat dapet 1 poin kemarin lawan Forest. Harusnya dia bisa menang kalau golnya nggak VAR dia ternyata handsball. Ya. Itu dia harusnya bisa menang. Gua ngelihat ada perubahan yang cukup signifikan. Mereka lebih tenang dalam build up. Mereka lebih tenang dalam meng-create chance, dia nggak tertuju pada salah satu pemain doang yang untuk bikin chance. Gua rasa ini juga jadi masalah bagi United karena transisinya Burnley cukup bagus juga. Kemarin Forest juga megang bola cukup lama, tapi begitu transisi Burnley betul-betul bisa bikin bahaya. Nah ini kan yang menjadi makanan buat lawannya United kan seperti itu. Ketika lo transisi, Casemiro ada di mana, Eriksen ada di mana. Lini tengah kalau analoginya pandit-pandit luar lo kayak lewatin bus aja lewat tengah kosong gitu nggak bisa Ini kadang-kadang nggak bisa dijaga. orang jadi mulai lupa perannya Fred ya, orang dibully-bully. Ya. Fred Tapi tuh ternyata masih mau penting lari juga ya. dibanding Eriksen, dibanding Casemiro, dibanding McTominay. Ya mending daripada dulu ngebuang Fred, gue mending ngebuang McTominay. Iya. Ya kan? Coba deh, Jam. Masalahnya Fred laku Mas, McTominay nggak laku. Nggak ada yang mau beli ya. Harga juga cuma segitu, Fred akhirnya. Tapi Nah, ini kalau line nih, up ini line up nih. Tapi Ya. Regulen gue kemarin gila Apa sih, gue bilang Regulen tuh kemarinnya top Keren, banget. keren, Jadi keren.
inilah alasan kenapa 2 tahun lalu MU emang ngincar dia kan. Fighting Tapi- spirit ya Mas ya? Iya, dan dia mau ngejar bolak-balik, fighting spiritnya tuh sangat tinggi dan nggak cuma fighting spirit, Iya. kualitasnya ada gitu. Nah. Nafasnya juga ada end to end berapa kali Iya, kan iya. ujung ke ujung Dan ke ujung chemistry dia bolak-balik. berusaha selalu nyari chemistry sama Rashford, teman Rashfordnya masih Nggak nemu. cuma satu kali. Ada? Nggak ketemu. Iya, Kalau mulutnya lawan tuh. seperti ini, Rizal, Kurang masalahnya ya, gimana Nggak, Jal? kalau gue line up begini ya, idealnya ini yang udah diturunkan, apalagi kembalinya Varane, gue rasa harus sudah langsung dimainkan seandainya dia fit. Untuk pertandingan lawan Burnley, jelas di lini belakang butuh perubahan, dan untuk Reguilon gue rasa layak dikasih kesempatan lagi. 3 match beruntun dia harus start untuk pertandingan lawan Burnley, karena lu butuh bantuan dari fullback untuk aktif nyerang ini kayak juga nggak segala mungkin macam. nih, Onana di start akan dari awal lagi menurut lo? Gua rasa ya nggak ada pilihan lain juga, karena kalau ganti selain Onana, Bayindir? levelnya juga bakal downgrade. Itu gue nggak red keeper si Bayindir itu lah untuk jadi Oke. penggantinya Onana. Tapi yang gue khawatirin ya itu di lini tengah, karena McTominay kemarin juga cameo lawan Munchen, baru main 10 menit pun juga kelihatannya tenaganya kayak udah habis gitu. Jadi gue khawatir juga lini tengah, gue rasa masih akan jadi masalah, tapi harapan baru United jelas ada di tangan Højlund. Oke Mas, 30 menit, 30 detik. Gimana lu lihat dari Burnley ini punya chance untuk menggoyahkan MU, karena sekarang kan MU juga punya badai cedera gitu, tapi cukup menjadi alasan nggak untuk bisa kalah lawan Burnley gitu. Kalah sih enggak ya. Enggak Ini ya? harusnya menjadi kemenangan yang bisa menjadi start dari rentetan 6 laga tadi ya. 6 laga lawan tim-tim yang secara kualitas harusnya mereka bisa menangin. Ya ini momentum buat nunjukin bahwa lu masih punya kesempatan, lu masih punya peluang, lu masih akan diomongin untuk menjadi kandidat di papan atas. Nggak kalah tapi bisa seri. Lu seri. Menang nggak? Masa mau Nggak. sekarang startnya tapi nggak menang sama Enggak. aja bang. Mereka kebobolan tapi menang. Menang ya. Iya, Respon. iya. Gue seri sih, gue mengindikasikan seri ini. Masih sulit buat MU, gue rasa walaupun lawannya Burnley. Lu sebagai fans MU Mas Panji? Menang dong. Oh, menang ya. Ya Kan udah, kalau gua- nanya sebagai fans, Oh, kalau iya. nanya sebagai host. Ini mainnya di mana sih? Turfmoor. Di Oh, Burnley, Turf di Moor. Burnley, di Turf Moor. Waduh. Ya udah. Kalau gua mah ya biar beda sama Mas Gua Panji, kira di gua Old seri Trafford aja. lagi. Kalau Seri dia Turf mah Moor. yang penting konten ya. Yang penting penting kita terus masih ya. punya banyak topik yang gak kalah serunya habis yang satu ini. Oke, Arsenal kembali ke yang tempat seharusnya. Ini gue ngikutin apa namanya nih skenarionya Abrar nih. Biar Supersnya kayak wah Arsenal kembali nih ke Champions League. Tapi lu Jal ngelihat Arsenal gitu ya. Mereka bisa meyakinkan comeback ya. Comeback ke Champions. Saka juga akhirnya yang ditunggu-tunggu setelah 7 tahun ya kalau nggak salah dia nungguin Kurang lebih. untuk bisa balik ke Champions. Akhirnya bisa bikin gol juga. Lo ngelihat secara permainan dulu deh. Secara permainan ya jelas superior banget ya. Di hari Rabu kita bahas sama PSV ngasih indikasi lewat pelatihnya mungkin akan main secara tertutup atau secara bertahan. Tapi secara mengejutkan justru PSV tampil Terbuka ngepres banget, terbuka banget. Tapi gue rasa itu lu datang ke Emirates main kayak begitu lawan Mati skuad lu. Arsenal yang begini, lu bunuh diri itu namanya. Karena skuad Arsenal superior dan sesuai ekspektasi kita di hari Rabu, Arsenal bakal tetap menurunkan skuad yang terbaiknya dan itu dilakukan sama Arteta. Dan gue lihat kemarin ini mereka mainnya emang bagus banget dan gue senang juga si Havertz dikasih kesempatan lagi di posisi itu, karena ini pertandingan-pertandingan begini kan PSV jelas levelnya di bawah mereka lah, tapi ini berguna banget untuk menaikkan si moralnya si Havertz yang belakangan agak terkena, mungkin agak kena gitu segala macam. Tapi kalau dari segi permainan ya ini Arsenal yang udah emang paketannya mainnya kayak begini gitu. Dari musim lalu kita juga udah sering Lukas lihat dong berarti dia. paketan ini. Karena dari musim lalu kita udah sering lihat gitu cara permainan mereka seperti ini, emang udah pattern cara mainnya kayak begini. Walaupun di awal-awal musim itu kan sempat bikin fans Arsenal gemes juga karena ini Overthinking Arteta. apa sih mau dicoba sama Arteta gitu, inverted midfielder segala macam. Tapi Eksperimen. format Zinchenko balik ke posisi back kiri lagi ini kan menjalankan kayak format-format kayak musim lalu, dan ini kelihatan emang pattern permainan terbaik Arsenal tuh emang pattern yang kayak begini, dan itu terbukti skor 4-0 yang membuktikan segalanya gitu. Terlebih front four di depannya itu kontribusi gol semua kan, si Jesus, Saka dan sebagainya tuh. Jadi penampilannya super banget lah dari Arsenal kemarin. Ini pertanyaan yang template ya. Kalian setuju nggak sih kunci kesuksesan Arsenal itu semua saling menghargai antar pemainnya? Gue ke pertanyaan gue ya. Oke. Gue melihat Arteta ini kan pelatih yang masih muda. Orang seringkali menganalogikan pelatih tua pun ketika punya kualitas belum tentu bisa megang ruang ganti. Nah ini kok Arteta jadi pemain nggak terlalu sukses, jadi pelatih juga baru, kok dia bisa megang ruang ganti yang menurut gue sebenarnya ini bukan main muda semua, ada pemain yang udah punya nama bintang ya.
Kok dia bisa memegang ruang ganti? Menurut lo apa Mas kunci dari Arteta nih bisa megang Nama ruang ganti? bintangnya siapa? Declan Rice, belum bintang banget. Bintang banget. Granit Xhaka. Justru dia bisa pegang Granit Xhaka Nah kan. makanya maksud gua kan Granit Xhaka kan di era sebelumnya berantem gitu, Iya, pelatih bahkan lebih senior gitu. sempat berantem juga sama Arteta Iya, kan. tapi kan dia Maksudnya bisa sempat megang. nggak cocok. Auba kan bisa ditendang Auba gitu aja. cabut, iya. Karena kan dia nge-build tim ini emang yang mau main dengan kayak dia. Iya. Dan lo yakin sama project yang akan gue buat. Lo yakin sama kesempatan lo yang mungkin gak akan selalu dimainin. Itu yang selalu diomongin sama Arteta. Dan para pemain yang mau untuk melakukan itu, termasuk Gabriel Jesus. Dia orang kan lihat kenapa yang dimainin misalnya si Havertz atau si Nketiah, kenapa nggak Gabriel Jesus? Secara kualitas harusnya kan Jesus main terus kan ya. Tapi kok selalu di-rotate. Tapi kan emang Arteta bilang gue mau satu posisi diambil oleh 2 pemain yang kualitasnya sama. Makanya kapanpun lo gue butuhin untuk bisa main, entah itu sebagai pemain pengganti di menit keberapa pun lo main, ya lo kontribut secara optimal di setiap kesempatan yang gue berikan. Nah ini semuanya menyatu nih, semuanya udah bisa ngikutin apa yang dimau sama Arteta. Jadi gue lihat dia bisa megang ruang ganti karena para pemainnya sebetulnya nggak ada pemain yang bintangnya lah yang ketika dia susun tim ini. Bintangnya yang kurang ajar kan udah di-outin semua. Semuanya yang bisa nurut sama dia. Dan ini ya kebaikannya jadinya buat Arsenal secara overall kan. Mereka bisa bangkit secara tim pelan-pelan ya karena Arteta sebagai nakodanya. Dan kekuatan Arteta juga kalau gue lihat ya Mas, ini kan ada beberapa pemain yang didatangkan sama dia gitu. Pemilihan pemain dia dibantu sama board yang direkturnya si Edu itu juga pemilihannya tepat. Terlebih salah satu kasus yang paling umum yang baru-baru ini ya Trossard itu. Trossard punya rekam jejak sama pelatih-pelatih sebelumnya. Ribut Masuk segala di timnas macam. Belgia ya, Iya sama di di Belgia, terakhir di Brighton Brighton pun juga nggak akrab sama Havertz pelatih. juga ya, mulai. Havertz juga punya rekam jejak kayak gitu, tapi dia bisa pindah ke Arsenal dan Arteta, si pemain-pemain ini bisa percaya sama Arteta, berarti ada sesuatu dalam diri Kuncinya apa Arteta. menurut lu kira-kira pemain-pemain itu bisa respect sama Arteta? Menurut gue dia emang punya karakteristik yang begitu ya, benar-benar karakteristik yang sangat-sangat kuat. Apalagi dia dalam beberapa interview bilang pembawaan dia itu sangat-sangat diinfluence sama pembawaannya Arsene Wenger sebagainya, dan dia banyak belajar dari Arsene Wenger. Menurut gue itu bekal yang dia bawa sebagai seorang pelatih gitu, dan dia bisa earn respect dari para pemainnya dengan cara gue ngeliat dia cukup ruthless gitu, cukup kejam juga dalam nge-treat seorang pemain. Ketika lu nggak perform, lu pasti akan dapat drop segala macam, lu diturunin Oh ini enggak, segala Martinelli macam. main Kemarin terus. Martinelli masih bisa ngasih sesuatu. Martinelli ngasih sesuatu. Gabriel. Ya soalnya. mungkin itu anak kesayangan kayak Ten Hag sama Odegaard. Rashford kali ya. Bisa jadi anak kesayangan kayak Rashford itu. Tapi gue ngeliat si Arteta ini emang tipe yang ruthless dan dia expect sama pemain itu tinggi gitu. Demand yang dia taruh tuh cukup tinggi dan itu yang terjadi. Dan perubahan yang mulai gue lihat makin kelihatan adalah dengan dia ngambil si David Raya itu kan. Itu kan juga salah satu yang mungkin berat menurut dia gitu kan. Posisi Ramsdale musim kemarin betul-betul jadi pujian jadi fansnya Arsenal kan betul-betul suka sama dia gitu. Tapi lo kok datang kiper baru di awal nggak dipakai tapi 2 pertandingan berturut-turut dipakai. Apakah ini akhir eranya si Ramsdale apa enggak? Nah dia balikin lagi ke posisi Gabriel Jesus. Lu lihat ini pemain yang harusnya main di setiap pertandingan tapi dia mau terima keputusan gue untuk dia nggak selalu bermain. Nah, gue harap lu Ramsdale, lu bakal melihat ini ketika David Raya yang gue mainin. Kalau lu earn your space, your place, berarti lu akan gue mainin. Bahkan dia berpikir gue di sebuah pertandingan gue mau ganti kiper loh di menit ke 80 gue kalau gue butuh Kalau bisa gue kalau ganti, bisa gue gue akan ganti. Gue waktu itu pengen ganti tapi akhirnya gue nggak berani. Gue nyesel kenapa nggak gue ganti. Di next game mungkin gue akan ganti kiper kalau gue butuhin untuk bisa mengubah permainan. Jadi sampai segitunya, sedetail itu Arteta tuh mempersiapkan tim ini. Lawan Spurs. Jadi siapa nih kompetisi yang akan turunkan untuk Premier League yang akan lebih cocok gitu untuk yang model maraton panjang Premier League atau di Competition Cup ke Champions League gitu? Siapa yang lebih pantas? Raya ada di mana? Si Ramsdale ada di mana kalau menurut? Kalau untuk ngikutin bolanya Arsenal sekarang, Raya. Berarti Raya akan ada di Premier League. Iya. Ramsdale akan Di every game yang possible Champions League dan Premier League bahkan. Waduh. Nanti Ramsdale baru dong main di Ramsdale. FA Cup sama FL Cup. Mungkin akan turunnya sampai di posisi gitu. Ya karena 2 kali main 2 kali clean sheet ya otomatis karena depannya bagus ya, mainnya Salibonya Arsenal. kemarin keren Tapi ya itu lu bisa bermain dengan bagus dari sisi offense kan karena defense lo kan enak. Nyaman. Dari posisi kiper lo tuh udah enak gitu. Lo untuk back passnya enak, untuk visi ke depannya juga enak, dan ini semuanya dari David Raya. Jadi gua ngelihat Ramsdale akan dapat posisi lagi tuh di Premier League atau di Champions League. Tapi kalau dari sorry
kalau dari Mas Panji gitu Mas, ngelihat kayak persaingan secara sehat gitu ya, Ramsdale Raya. Ini sebenarnya yang diharapkan ketika ada gosip Onana mau ke MU dan DG masih ada di MU kan. Maksudnya ada persaingan itu. Cuma kayak sekarang banyak gue ngelihatnya fans Arsenal tuh kayak, wah Ramsdale nih gimana nih, kok nih Arteta kok gini ya. Cuma kalau dari pribadi menurut lo ya, ketika Ramsdale dan Raya akhirnya ada persaingan sehat seperti ini bukannya bagus untuk Arsenal, jadi punya pilihan banyak. Bagus sih, cuman ini akan ya tergantung bagaimana Ramsdale bisa menerimanya kan. Dulu kita tahu ada kayak siapa yang kiper Argentina sama De Gea gitu kan, di Romero. sama De Gea. Romero, iya. Begitu juga di City dulu ada si Raul Bravo sama Joe Hart kan. Tapi pada akhirnya gimana tergantung Ramsdale bisa menerima ini kan. Karena Ramsdale menurut gue belum ada di posisi pantas untuk di downgrade karena menurut gue blunder-blunder dia belum separah itu. Walaupun mungkin fans Arsenal udah yang mulai terbagi ya. Oh ternyata Ramsdale nih udah mulai banyak blundernya, tapi balik lagi kalau memang keinginan pelatih adalah mainkan sepak bola dari bawah, which is Ramsdale belum senyaman itu, walaupun mungkin 1-2 kali situasi dia kelihatannya kokoh gitu ya, cuman dalam situasi terdesak berapa kali dia ngawur operannya, berapa kali juga terdesak, tapi Raya pun lebih tenang gitu, dan ini menurut gua akan menjadi kompetisi yang sangat bagus. Tapi kalau penerimaannya nggak bagus, kayak dulu Emi Martinez akhirnya milih cabut ya, ini pasti akan menimbulkan konflik di ruang ganti, tergantung seberapa kuat Ramsdale. Kalau ternyata dia punya backingan orang-orang Inggris gitu, Dan White, Akamsi nih emang ya, banyak yang toxic nih, Akamsi Inggris bisa ya. mungkin sebuah geng akhirnya membuat toksik ya, itu bisa jadi Ya. pemicu. Kami kalau nggak ya fine-fine aja harusnya buat kompetisi. Ya kalau untuk soal kompetisi menurut gue tetap perlu ya untuk mengetahui siapa sih kiper number one lo, itu menurut gue tetap perlu karena tapi dalam beberapa konteks banyak juga tim yang sempat ngelakuin kayak gini. Contohnya di liganya Liverpool tapi nggak ada yang bagus dulu. Nggak ada yang bagus tapi satu-satu. Karena nggak ada yang bagus. Karius sebelum yang terjadi Sebelum tragedi tragedi itu. final. Itu mah oke lah. Sebelum Liverpool itu kan ada juga Barcelona, Ter Stegen untuk format UCL, Bravo-nya untuk format Liga itu kan juga sempat dilakuin di tahun mereka jadi treble segala macam. Tapi kalau untuk ini, gua rasa tetap perlu untuk melakukan siapa kiper number one gitu, untuk bisa menentukan supaya pemainnya sendiri ini bisa jelas juga, clear path juga rencana ke depannya gimana. Tapi kalau lihat Arteta cara nge-treat Arsenal gimana, gue rasa dia akan jelas preferensi kiper dia yang dia pilih siapa, si Raya itu. Apalagi dan ini tergantung juga cara pembawaannya Arteta, cara nyampein ke pemain-pemainnya, terutama kedua kipernya ini untuk bisa jelas project apa sih. Dan ini tergantung pemainnya. Percaya nggak? Lu mau percaya nggak sama project yang sedang dibangun Arteta? Menurut gue itu yang sangat penting bagi Arsenal sekarang. Ini kan kelihatannya masih so far so good karena belum ada polemik, belum ada masalah, belum menemu batu sandungan gitu. Dan sekarang akan ketemu derby, yaitu Spurs yang juga punya sama-sama kuat, belum pernah kalah dua-duanya, dan sama-sama baru cetak 2 clean sheet ya, sama-sama Arsenal, dan bahkan secara produktivitas Spurs lebih bagus. Kalau misalkan ini kalah, akan ada masalah nggak buat secara psikologis buat Arsenal, karena Arsenal diharapkan sebagai title contender kan. Ketika kalah sama Spurs, menurut lo akan menjadi pemicu, wah berarti Apa terlalu cepat dibilang kayak gitu? Havertz akan diangkat lagi, Havertz nyata nggak cocok ada di sini, kipernya gitu kan. Ujian sih. Cuman gue lihat dari sisi kematangan strategi ya, kematangan segala macam aspek, gue tetap melihat Arteta bisa handle ini. Ya kita ngelihat Spurs, mungkin orang cuman melihat dari luar aja, ini tim kebetulan aja ada di sini. Cuman dari semua statistik menunjukkan memang tim ini ada di peringkat 1 Defense-nya semua. bagus kemarin. Dari sisi di final third, mereka tim yang paling banyak di final third. Dari sisi total pass di dalam kotak penalti paling banyak Spurs juga. Pressing di final third paling banyak Spurs juga. Shots paling banyak Spurs juga. Jadi tim ini emang secara kualitas sisi offense-nya lagi bagus-bagusnya, dan itu nggak gampang juga untuk bisa nge-crack itu. Ya cuman ya kita lihat Arteta berapa kali kemarin lawan PSV. Terakhir ketemu kalah loh mereka, kalah 2-0 waktu di Europa League musim kemarin. Kalah 2-0 walaupun sempat menang 1-0, tapi di kandangnya itu mereka kalah 2-0. Itu suatu bukti dia bisa mengubah, ada progres yang bisa dilakukan. Kalau PSV-nya malah downgrade ya. Secara kualitas wajah juga PSV-nya downgrade ya. Sebetulnya di pertandingan kemarin doang, kalau kita ngelihat rentetan laga-laga PSV kan mereka juga kalah dalam beberapa pertandingan. Sebetulnya mereka juga di track yang bagus, tapi kemarin ternyata mereka ternyata kebuka dan bisa di-crack oleh Arteta. Dan gue ngelihat dia bisa melakukan itu ketika bertemu dengan Spurs. Dan gue ngeliat advantage untuk Spurs adalah dia nggak main di Eropa. Di pekan ini dia istirahatnya jauh lebih banyak, dan juga kemarin Arsenal nurunin pemain-pemain yang relatif pemain utama juga. Ya mungkin faktor fitness akan berpengaruh juga di match seperti Dan ini. ada kemungkinan Arsenal kalah gitu sama Spurs. Mungkin
ini Arsenal tetap gue akuin masih terlalu kuat juga. Bahkan bagi Spurs sendiri Arsenal masih terlalu kuat. Tapi kalau untuk upset, shock result segala macam, mungkin Spurs bisa berpotensi ngelakuin Kalau itu. kalah di kandang sih menurut gue ini akan jadi Iya. satu sih. Karena sih pasti mulai apalagi ada gejolak. kalau belajar dari musim lalu kita tahu lah fine margin untuk bisa nyaingin City, lu margin of error lu harus benar-benar seminim mungkin. Lu ini match yang nggak boleh lu hilang poin sedikit pun juga. Lu harus bisa dituntut untuk menjadi sempurna gitu untuk bisa bersaing sama City. Apalagi City udah ngirim statement sekarang 5 game 5 kemenangan beruntun. Mereka juga salah satu tim paling solid. Menurut gua Arteta nggak ada pilihan lain selain all out untuk menangin pertandingan ini juga gitu di derby. Dan juga kalau pemilihan kiper gua rasa Raya akan berlanjut lagi karena akan sangat riskan apabila lu menurunkan Ramsdale kebelakangan lagi dirotasi dan diturunkan langsung di pertandingan Mereka derby. imbang tuh lawan siapa? Arsenal? Fulham di kandang. Fulham, ya, ya. Itu kan suatu Costly. pukulan utama udah datang di situ, Ji. Iya. Pukulan ketika dia dianggap sebagai orang yang terlalu overthinking, mengubah segala macam. Itu kemarin tuh udah menjadi ujian buat mereka. Dan abis itu kan mereka langsung bisa ngebalikin, Balik lagi lah, bangkit situasi. lagi. Iya. Tapi kalau kita ngomongin Spursnya sendiri ini menarik karena Spurs punya transformasi dari seorang Son yang tadinya nomor di winger mau nggak mau mungkin di 3 pertandingan awal dia kelihatan banget Target man ya. udah nggak bisa dapat chemistry sama Richarlison, akhirnya jadi target man bergantian dengan Richarlison di babak kedua gitu. Dan di lawan Arsenal nanti apakah dia akan menjadi target man utama atau prefer Richarlison? Menurut Karena gua kan butuh yang lebih muda atau mungkin butuh lebih pengalaman kayak Son. Mungkin keduanya bisa jadi start Singkat aja nih bersamaan. Jal, Mas Arya udah nggak boleh ngomong. Start bersamaan dua-duanya. Langsung Karena singkat, Mas Arya ngomong 5 menit sendiri. Son dan Richarlison gua rasa harus start bersamaan. Iya. Karena Solomon Richarlison diganti Richarlison. Iya, karena Richarlison udah buka keran gol dan biasanya yang dibutuhkan sama striker itu emang buka keran golnya itu dan bisa golnya bisa berlanjut. Semoga Tapi ini bisa berarti ada berlanjut. yang digeser ke kiri dong Sonnya. Iya, tapi walaupun kualitas Son, pace-nya Son udah nggak seperti Son 2 tahun 3 tahun ke belakang. Tapi gua rasa dengan Richarlison pengalaman di dia timnas Brasil kan suka main di kiri juga. bisa juga. Iya, Jadi karena bisa main- dinamis Dulu lah. di Everton juga awalnya kiri dia. Jadi bisa dinamis antara mereka bisa dinamis saling bertukar segala macam tapi ya ditentukan ini squad kayak begini pun menurut gue udah cukup bagus juga untuk bisa pergi ke kandang Arsenal dengan squad kayak begini gitu. Karena menurut gua kuncinya Tottenham sekarang bukan cuman dulu kan mungkin orang cuma ngeliat dari Son sama Kane doang Iya. ya. Madison Tapi sekarang juga. justru di 2 orang gelandangnya juga gila Mas. Work Sarah rate- work Bisuma rate-nya tuh gila. gila, Sar ditambah bagus Edro banget. Poro juga gila. Jadi banget. sekarang cukup kolektif serangan-serangan dari Spurs tuh nggak cuma dari 1-2 orang, tapi dari semua lini tuh ada gitu. Prediksi Lu jagoin siapa dulu deh, Mas? Arsenal apa Spurs? Apa gue sih Seri? pengennya sih Koci biar nonton di sana nangis. Jadi nonton di Emirates kan, Arsenal lawan Spurs dia. Udah berangkat ya? Anjir, gue udah nonton 8 juta kalah di Emirates itu. akan Ya jadi udah berarti seru ya. pengennya Arsenal kalah. Kalau Mas Aryo menang sih. Arsenal. Iya. Arsenal menang tipis kalau dari gue. Oke, itu dia Imbang lah. prediksi kita di Red Team. Kalau dari lo gimana? Dan kita akan kembali yang lebih seru lagi tapi setelah yang satu ini. Jebret Tim, kalau MU itu HHIFC, Liverpool nih ya, comeback FC. Itu dia. Darwin Nunes kayaknya lagi wangi banget ya Jal ya. Yep. Kayaknya tuh Liverpool lagi bergantung banget sama dia. Lu setuju atau enggak? Menurut gua kalau Nunes bergantung banget sih belum Belum tentu ya? ya, belum tentu karena kalau dilihat pertandingan semalam pun babak pertamanya tuh gue bilang horror show juga Liverpool babak pertama lawan Leeds itu horror lah karena ini relatif pemain-pemain Formasinya muda. juga Bercanda aneh, lah, anjir. formasinya bercanda. Iya bercanda Basetic juga. di kanan, Basetic apalah. dicoba di bek kanan. Mungkin itu mencoba tren-tren kekinian Yang kan. sayap kanan siapa sih? Yang sayap kanan Bendok, 17 Iya, tahun. Bendok. Anak Siapa? 17 tahun. 17 tahun. Iya makanya gue Jadi untuk babak pertama tuh menurut gua horror show. Beruntungnya Liverpool bisa ngerespon ketertinggalan lebih dulu dan di babak kedua ya itu udah jadi cerita Liverpool di musim ini gitu. Lu tampil selalu lebih panas di babak kedua dan lu selalu bisa nemu ritmenya justru selalu di babak kedua terus. Tapi kalau ngeliat pertandingan kemarin itu menurut gua ya ini layak dikasih percobaan juga nama-nama pemain ini karena Jurgen Klopp sebelum pertandingan pun juga mengindikasikan sedang membuat Liverpool 2.0 namanya dan apabila lu mau bikin 2.0 menurut gua untuk melakukan rebuild akan lebih mudah apabila rebuild-nya dilakukan dengan Europa League ketimbang Champions League gitu. Ketimbang Champions League kan lebih berat lagi kan tuntutannya segala macam. Tapi dengan Europa League lu bisa ngasih kesempatan ke pemain-pemain seperti Bacetic, abis itu ada Bendok segala macam. Harvey Elliott yang kelihatan makin hari makin matang juga menurut gua layak untuk dikasih percobaan. Ya itu satu-satunya gue baru mau nyampein itu satu-satunya pemain yang buat gue khawatir gitu karena jujur aja ini mungkin masih terlalu cepat di musim ini tapi kalau ngeliat penampilan dia so far ya jelas ini downgrade banget lah dari seorang Fabinho bahkan Fabinho pun udah downgrade tapi gue ngeliat Endo ini main lebih downgrade lagi gitu dari versi Parah, Fabinho parah. yang udah downgrade pun lebih buruk Endo gitu ya permainannya Mas. Oke, kalau dari Mas Aryo sendiri gimana? Iya,
Ya ini gue ngeliat Arsenal di musim kemarin ya. Maksudnya dia suka nyoba komposisi, tapi ternyata nggak berjalan dan dia harus ganti pemain-pemain intinya di babak kedua di posisi mengejar terus dan itu kan ternyata in long term akhirnya memukul Arsenal gitu kan. Ketika lo kecapean, tim lo ketika harus gitu. Apakah sebaiknya dia dengan tim utama dulu, baru nanti perlahan-lahan justru dia ganti pemain-pemain utamanya. Tim-tim ya kayak di timnya Pep kan selalu seperti itu kan. Starting 11 ya lo mainin aja dulu. Begitu udah unggul baru. Ya cuman ya gue nggak heran juga ketika dia harus mengubah komposisi. Tapi gue nggak ngira bahwa 11-11-nya bakal diganti. Bahkan dari kiper pun Kelleher tuh harus lo mainin. Walaupun biasanya kan bukan kiper kedua juga ya. Kalau kita bicara di Eropa tuh bukan jatahnya Kelleher. Biasanya Tapi sekarang udah naik kelas kan? Alisson. Emang dari tahun lalu udah naik kelas kan? Sering dicoba juga. Udah berapa Iya, kali juga macam. kan muncul di Europa League kan? Iya, cuman kan kalau gue ngelihat posisinya Alisson ya gue lebih cocok kalau dia yang dimainin. Kan gue selalu percaya tim itu akan nggak berubah kalau backbone-nya tetap ada gitu. Ini kan kemarin cuman betul-betul Van Dijk doang sama Konate yang ada di belakang. Ya, gue ngelihat kemenangan jelas comeback FC ternyata mereka masih bisa melakukan itu, comeback keempat mereka ya di musim ini. Menunjukin bahwa tim ini bisa bounce back, tim ini Skornya banyak 3-1 ya terutama dengan skor 3-1 itu suatu bukti tim ini udah bisa MU kalah menemukan. 3-1. Kemarin hampir kalah 3-1 ya. Cuman gue masih khawatir banget nih dengan pemain-pemain lain tadi. Endo salah satunya itu worst banget, kehilangan bola banyak banget kemarin asli di tengah itu banyak kehilangan bola. Ketika lo coba untuk nge-shield sebentar doang aja, 2 sentuhan lo udah kehilangan bola. Di press dikit kehilangan bola. Di kanan Bajcetic sayang juga menurut gua. Ya dia kan mungkin ingin main ketika dia taruh di kanan, gue pikir oh ini bakal jadi kayak tren nih, bakal maju. Taunya enggak di kanan terus. Justru dia kehilangan bahkan sloppy foul berapa kali dia lakukan di situ. Banyak pemain-pemain yang kalau kemarin gue lihat untuk layak jadi starter di partai-partai berikut ya cuman Harvey Elliott yang menurut gua posisinya yang paling bagus ya. Ditambah ya Luis Diaz ya udah pastilah dibanding Jota ya gue pilih Luis Diaz di situ. Berarti masih ada red flag dong Mas. Kalau misalnya kita ngomongin Liverpool aja sama tim-tim yang tanda kutip di atas kertasnya itu di bawah, tapi kebobolan duluan. Gimana ntar kalau misalnya ketemu kayak lawan City, lawan Arsenal ya, even mungkin lawan MU juga kebobolan MU tiba-tiba jadi MU nih. Enggak lah. MU nih ngomonginnya. Kalau kayak gitu gimana Mas? Ya kalau Ngeliatnya tim yang lain lo sebut oke. Kalau MU ya bisa lah. Iya oke, ya. Itu subjektif saya. Kalau Arsenal, City gitu, Iya, itu Newcastle mungkin. Itu kan yang jadi yang berat Newcastle ya. udah kan kemarin ya? Udah ya? Newcastle udah, Oh iya. iya. Mereka Mereka 10 comeback orang itu lah, kan. 10 orang bisa comeback, Makanya bisa Nunes comeback. 2 gol gitu. Ya gue bilang ya ini gimana si Klopp itu akhirnya bisa menyusun komposisi. Gimana gue nggak di posisi yang harus ngejar terus. Karena kan ngejar lawan tim yang tadi lo bilang kualitasnya sama akan beda dengan lo ngejar tim yang kualitasnya di bawah. Itu yang akan berat ya pilihannya siapa. Kalau gue sih tetap starting 11 ya jelas lo harus mainin terus. Tapi pergantiannya baru mulai dilakukan setelah lo bisa unggul bahkan 1 gol aja lo baru bisa ganti-ganti. Terutama kan di depan kan lo banyak pilihannya. Ada Jota, ada Luis Diaz, ada Gakpo, ada banyak sekali pilihan yang bisa dia mainin. Tapi kalau gue melihat dari pembelian klub so far masih kayak so-so lah gitu. Kadang bagus, kadang diganti kayak McAllister kemarin juga nggak begitu itu kan muncul juga bagus sempat di awal tapi kemarin nggak begitu bagus. Zobosnya juga di awal nggak begitu bagus, di tengah-tengah bagus, kemarin pun juga so-so aja. Nah, lo melihat dari transfer klub so far gimana dengan Wataru Endo, Szoboszlai, McAllister, siapa lagi? Gravenberch. Gravenberch baru main kemarin kan ya. Cakep tuh, mainnya bagus kemarin. Mainnya bagus, Gravenberch mainnya sudah menjanjikan lah ya. mainnya Walaupun expert. lawannya baru Lask. Lawannya baru levelnya di Biar dia bawah. bisa ngelihat pakai Tapi Lask. potensinya kelihatan, dia berani nerima bola, dia selalu expect untuk nerima bola, nggak ngumpet segala macam. Itu yang dibutuhkan dari seorang gelandang. Mungkin yang paling mengecewakan ya Endo gitu. Setiap dia sebagai gelandang bertahan kan dituntut untuk selalu scanning, lu dituntut untuk selalu nerima bola. Itu posisi terima bolanya gue lihat itu masih agak banyak banget yang error gitu. Dia nerima bola ngebelakangin area ininya sendiri segala macam, dan itu kadang dia nggak melakukan scanning, dia nggak mengetahui posisi lawan ada di mana dan akhirnya hilang bola jadi peluang untuk lawan. Itu masih jadi ancaman banget gitu. Tapi kalau melihat soal transfer Liverpool ya kalau dari segi kualitas yang paling impact banget ya si Szoboszlai ini kalau gue lihat sama McAllister. Tapi McAllister kan sayangnya
belum ada posisi murninya banget nih di mana. Dia kadang main number 8, kadang main number 10, kadang dicoba number Masih kayak 6. belum yang, ada, pasti, Iya. yang pasti jangan dia di posisi 6 karena kemarin gagal kan. Iya, Dia Kayak coba- expose jadi. masih ada segala kayak macam. belum nyaman itu posisinya Iya. memang dia kan. Mungkin kalau 8, dari segi double 8 sih emang. cocoknya di situ sama Szoboszlai emang udah pasti di right sided midfielder itu. Tapi kalau dari segi kualitas mungkin masih so-so sejauh ini. Tapi kalau yang paling membanggakan ya jelas dari segi profil usia. Karena Liverpool musim lalu memiliki gelandang dengan profil usia yang paling salah satu 3 besar paling tua di Premier League gitu. Dan sekarang tiba-tiba mereka bisa melakukan transformasi gelandang dan bisa melakukan penyegaran di lini tengah itu. Dan juga dari segi quality, dari segi transfer wise itu kan juga pemain-pemain ini dibeli dengan harga yang bisa reasonable semua gitu. Ketimbang lu membeli Jude Bellingham dengan harga 100 juta lebih untuk seorang satu nama itu doang. Tapi Liverpool bisa dapetin 3 nama bahkan lebih dan juga ngasilin kualitas kayak gini menurut gue udah so far memuaskan juga sih pembelian dari Jurgen Tapi Klopp secara musim idealnya mungkin nggak tuh Mas Gravenberch, si McAllister sama si Szoboszlai main bareng secara keseimbangan itu bisa. Gravenberch kalau dia ditaruh di 6 kayaknya dia terlalu sering advance juga. Iya kan? Emang susah sih. Lu dapat pemain yang kualitasnya mirip-mirip. Gravenberch dengan McAllister dengan Szoboszlai mirip Nggak ada yang posisinya. benar-benar punya defense. Kalau yang material defense banget. minded ya gue paling berharap Rondo. ya Elliot menurut gue ya. Elliot suruh turun justru. Iya. Oh, Dia main di posisi itu atau Bajcetic yang berapa Ya, kali Bajcetic sih, sempat tapi masih dicoba. mentah emang. Cuma kemarin kelihatan banget duel body kalah terus Iya. dengan kayak gitu. Cuman kan kalau si Elliot walaupun bodinya kecil tapi kan kalau beradu dia lumayan ngotot dia ngotot tangguh gitu loh kalau untuk adu body. Ya gue dari pilihan yang ada dibandingkan Endo yang gue pikir bisa langsung nyetel tapi nggak nyetel di beberapa kali kesempatan. Ya nggak tahu kalau masih dikasih kesempatan lagi sama Klopp. Cuman kalau enggak, gue tetap melihat si Elliot sebagai pilihan yang paling ini ditambah si McAllister sama Szoboszlai. Dan juga kalau dari squad Liverpool yang sekarang ini ya, squadnya muda, squadnya pada energik semua, tapi kalau nyambungin sama tadi yang soal ketinggalan lebih dulu, data statistik juga menunjukkan Liverpool dari 60 pertandingan terakhir, 50%-nya atau katakanlah 30 game diantaranya, itu selalu ketinggalan lebih dulu gitu. Dan bahkan 30 gol ya itu, 30 laga itu, ketinggalannya selalu di 15 menit pertama gitu. Di Jadi musim miripnya lalu, sama MU ya. Iya. Jadi MU udah nggak bisa kejar Cuman lagi. beda ya. bedanya responnya itu, responnya beda Kalau gitu. dulu era Ole mungkin ada comeback FC-nya, sekarang udah nggak bisa ngejar Agak lagi. sulit ya ngomong kayak gitu. Ya, Liverpool 30 game dari 60 game selalu ketinggalan lebih dulu gitu dan mereka harus selalu mengejar ketertinggalan seperti itu kan capek juga gitu dan dibutuhkan pemain-pemain yang levelnya energiknya kayak macam Szoboszlai dan juga si Harvey Elliott ini. Jadi menurut gue ini akan jadi musim yang panjang tapi kalau ngeliat dari tanda-tanda sejauh ini Liverpool udah bisa menang dari berbagai skenario, menang secara meyakinkan, menang comeback dan menang dengan cara 10 pemain bahkan yang menurut gue udah layak dibilang title contender sih untuk musim ini bahkan mungkin Europa League dan Premier League bisa disikat juga gitu. Ya boleh. Gue suka. Emang boleh sepede itu. Emang boleh sih title contender itu. Title ini. Mas Sarah berani nggak bilang dia title contender? Iya. Liverpool Masuk, berani masuk. sama Arsenal. Dengan sama masa City. penyesuaian yang masih ya banyak gitu ya, yang harus diadaptasi, yang harus dikoreksi sama klub, lo udah bisa meyakinkan. Pas awal musim, Sebagai title contender. gue belum lihat itu. Oke. Tapi setelah menjalani laga-laga sepanjang 5 pertandingan ini, gue yakin. Karena ya itu, 51 Sulit. ya. ternyata lini tengah yang dipikirnya bakal sulit untuk bisa Cut in ya? digantikan, Cut. karena lo kehilangan betul-betul Henderson sama Fabinho kan berat. Iya, Fabinho. Tapi lo betul-betul bisa mengupgrade lini tengah lo. Ini Thiago belum main. Nanti kalau Thiago main, addition value lagi buat Liverpool. Jadi dibanding City udah pasti nomor 1 gitu ya kalau gue lihat. Nomor 2-nya ya itu betul-betul rata antara Arsenal dan juga Liverpool. Meremehkan dia. Meremehkan Brighton dia. Bukan MU, bukan MU. Maksud gua, karena ini Brighton Bukan baru. MU ya. Ini mah di 12 dia. Gue udah tahu nih dia nungguin di mana nih gue. Punchline-nya di mana nih ya? Oke Brighton, boleh. Karena Brighton kan dipuja-puja. Di era De Zerbi kehilangan McAllister, Langsung Caicedo. membumi. Terus langsung ada. Kemarin orang banyak yang bilang lawan West Ham kalah ya, iya itu cuman faktor luck doang. Dia dominan, West Ham menang counter dan juga efektivitas. Sekarang lawannya AEK Athens, mang-mang dari Yunani sana. Jangan emosi gitu dong. Ya, maksud gua- Meskipun kalah MU-nya. Ya berarti kan nyata belum seideal itu permainan Brighton, masih banyak celahnya akhirnya bisa diekspos bahkan sama tim dari Mentalitas Eropa nggak sih sampai Mas sana. kalau dari lo? Kalau Pengalaman kayak gitu? menurut gue juga pengalaman, mereka belum pernah main di level seperti ini. Kemudian juga tim dari Ethan sering main. Kan? Athens ini kan main di level Eropa Eropa sering League. dan mainnya sangat apa ya fisikal gitu kan. Dan menurut gue kemarin gol-golnya juga justru golnya Brighton lebih cheesy dari lewat penalti kan daripada lewat golnya AEK Athens yang Athens. dari counter sama yang dari corner. Menurut gue keren banget yang sundulan yang pertama. Gimana masuk kemarin Brighton? Apa celahnya setelah dari 5 pertandingan
di Premier League termasuk kalah sama West Ham dan juga kalah dari Iya. Athens ini. Hilangnya Caicedo ternyata lumayan pengaruh. Itu yang gue bilang. Kayak Jauh. sudah sama McAllister ngaruh sih menurut gue Mas. Iya, McAllister ya kadang-kadang Pascal Gross masih bisa lah Iya sih. untuk ngasih ganti posisi itu. Cuman once lo kehilangan kendali di tengah dengan kehadiran si Caicedo itu jauh banget kehilangannya. Mobilitasnya kurang banget. Ya itu terutama ketika lo ada transisi, itu udah kelihatan banget bolongnya, itu yang jadi masalah. Yang kenapa gol-golnya si West Ham lahir itu juga dari itu. Peluang dikit tapi lo bisa mencetak gol. Gue rasa dengan tim-tim yang bermain low block ini masih jadi masalah juga bagi si Brighton. Apalagi ketika ada transisi, tambah lagi masalahnya double, lo nggak bisa nge-crack. Kalau Mitoma bisa main terus di level itu, ya dia bisa masuk dari posisi itu. Kalau Ferguson bisa main bagus terus di dalam kotak penalti, ya mungkin dia bisa maksimalin. Cuman ketika low blocknya itu nggak bisa lo bongkar, lalu ada transisi untuk lo bertahan, ini masih jadi kendala buat Ya, gue sepakat sih, selain faktor pengalaman, gue ngeliat faktor kedewasaan juga. Menurut gue tadi malam, ngeliat pertandingan tadi malam, Brighton kesulitan dari awal, menurut gue poin satu aja mereka saat kondisi 2 sama, itu udah cukup seharusnya bagi mereka. Tapi mereka tetap nge-push buat nyari kemenangan, sampai akhirnya kebobolan lewat transisi counter attack yang luar biasa dari Athens, itu kan costly banget gitu. Jadi menurut gue murni kedewasaan mereka, mungkin pengalaman juga belum pernah main di level Eropa seperti ini, dan juga naif sih, menurut gue cukup naif juga sih De Zerbi ini tampil setiap pertandingan dengan cara yang sama semua gitu, pakai cara gue yang biasa menghasilkan kemenangan dan dibawa ke pertandingan-pertandingan Eropa itu kan nggak selalu berhasil gitu. Lu harus menyesuaikan kapan lu harus main dramatis. Kompromi. Iya, Pep betul. Guardiola aja kan harus kompromi untuk Akhirnya juara. dapat Yes. Liga Champions. Kalau enggak kan dia jebol Oh, terus. dia overthinking pasti kan. Ya oke lah, itu dari Brighton, kita lihat apakah dia bisa bounce back di Liga nanti atau justru ini menjadi secara moral juga membuat mereka mulai mikir ternyata kita banyak celahnya ya, dan akhirnya mulai kalah-kalah dan mulai akhirnya dijual-jualin pemainnya dan Brighton tinggalan nama. Oke, kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya abis ini. Ohayo gozaimasu Jebret Tim, kita akan membahas sekarang J-League. Ada pertandingan yang seru ya untuk ya memperebutkan gelar juara di Liga Jepang, dan ada peringkat 2 dan peringkat 3 nih. Ada pertandingan antara Kashima Antlers yang jersey-nya lagi gue pakai sekarang dan juga Yokohama F Marinos. F-nya apa aja? Waduh. Yokohama Marinos tahu namanya. Perlu gue jawab nggak? Juara Apa? bertahan. Perlu gue jawab nggak? Perlu, Mas, apa? Oh, karena mereka merger. Dulu Yokohama Marinos dengan Yokohama FC. Oke. Yokohama Flugel, Oh, sorry. tapi FC ada, FC ada soalnya. Yokohama Flugel. Mereka merger Punya Roman satu Flugel kota. nggak dia tuh? Akhirnya mereka gabung Yokohama F-nya Flugel Marinos. Oke. Gitu. Nah ini kan Yokohama selisih 1 poin aja ya sama Vissel Kobe yang sekarang jadi pemuncak klasemen, dan sekarang akan menghadapi Kashima Antlers yang mungkin ini akan menjadi duel sama tim papan atas dan akan menjadi batu sandungan. Kalau melihat dari satu tim klasik Yokohama Marinos, ini kan mungkin tim klasik dibandingin mungkin eranya Sagan Tosu. Mungkin orang baru tahun belakangan kan Sagan Tosu, terus juga Vissel Kobe juga baru belakangan juga naik di kasta tertinggi sekarang dan ada di papan atas. Lu melihat ini akan menjadi laga yang seru apa gimana, Mas? Sagan Tosu tuh juga keren loh. Torres waktu itu kan? Tim yang belum pernah degradasi juga. Oh ya? Jadi tim yang belum pernah degradasi di J-League tuh ada Kashima Antlers, Hah? Marinos, Sagan Tosu. Sagan Tosu. Tapi Sagan Tosu baru masuk tahun 2012. Itu yang Torres itu nah, kan. sementara mereka ini dua tim yang kita akan ngomongin ini sama sekali belum pernah turun degradasi. Ya. Artinya secara histori emang tim ini luar biasa. Lalu kita bicara gelar juaranya. Kashima Antlers 8 kali juara, sementara Marinos 5 kali juara. Itu suatu bukti lagi bahwa dua tim ini memang pelanggan juara di J-League. Jadi kalau mereka ketemu, ya pasti laga yang akan seru ya. Oke. Gitu. Nah ini gue membaca dari website dari sosmednya J-League International, ada 5 alasan kenapa kalian harus menonton laga. Sama lagi antara- ngebukanya gitu. Baca deh, maksudnya biar yang baca. Gitu deh. Oke, yang pertama perebutan gelar ya semakin sengit, cuma berjarak 1 poin aja lah. 1 poin, Kalau betul. kita ngelihat dari kedua tim ini, Yokohama F Marinos dan juga Kashima Antlers yang sebenarnya secara kemarin di kompetisi Asia tidak terlalu bagus juga gitu ya. Terus kita juga ngelihat Yokohama Marinos ini kalau untuk partai kandang ya, itu mereka tidak pernah terkalahkan dalam 9 pertandingan. Lo kalau ngelihat dua tim ini, lo ada insight atau mungkin ada yang pengen disampaikan? Pokoknya jadi baca 5 alasan itu nggak jadi. Nggak jadi. Satu aja dulu. Atau dipretelin jadi biar panjang gitu. Tapi emang agak rumit teman. Agak rumit jelasin. Match ini, Match dua ini, match ini ya jelas match yang penuh historis, dan juga kalau ngomongin peluang juara, mereka
masih punya peluang juara, sama-sama memiliki Ya. peluang yang sama-sama besar gitu. Walaupun yang paling deket ya si Yokohama Marinos ini dengan Vissel Kobe, tapi ini pertandingan yang sangat krusial karena mereka ini kan juga harus menjaga asa gitu. Karena kalau ngomongin asa juara, Vissel Kobe masih di atas angin banget gitu. Walaupun jaraknya tipis, tapi ini ya liga udah nggak lama lagi, liga kurang lebih 7 pertandingan lagi akan finish segala macam. Menurut gue ini emang udah titik-titik krusial gitu untuk meraih juara. Dan juga kalau untuk Kashima Antlers dan Yokohama Marinos, ini kan Yokohamanya juga datang dengan status juara bertahan gitu. Yes. Nah ini yang gue maksud gitu, dari 1 sampai 7 itu sebenarnya relatif masih ada peluang semua untuk bisa Urawa Red juga bersaing. poinnya sama ya. Iya, jadi ini pertandingan yang sangat-sangat menentukan arahnya bakal gimana. Tapi yang jelas yang paling diuntungkan dengan apapun hasilnya, ya jelas si Vissel Kobe-nya itulah. Di antara karena peringkat 2 dan 3-nya ketemu dan otomatis akan ada yang kehilangan poin. Apalagi si Vissel Kobe ini di 5 pertandingan setelahnya ini akan ketemu nih dengan nama-nama seperti Kashima Antlers, dengan si Yokohama Marinos juga masih akan ketemu. Abis itu dengan Gamba Osaka masih ketemu. Jadi gue rasa ini masih ada 7 pertandingan, tapi bulan ini akan menentukan siapa yang juara atau yang bisa menentukan arah juara itu akan ditentukan dari bulan ini. Make or break moment bagi si Vissel Kobe-nya gitu. Dan fenomena pemain asing menjadi fenomena yang selalu menarik dari J-League, dan biasanya ada pemain-pemain dari Brazil, terutama dari Brazil yang sering bisa menjadi pemain utama dari tim-tim di J-League. Dan juga ini ada Anderson Lopez. Bener kan ini di Brazil ya? Brazil. Tiba-tiba salah. Soalnya gue ngeliat udah Anderson Lopez punya wujudnya pasti Brazil nih gitu. Udah, orang Indonesia kan bisa gitu ya. Jackson F. Tiago kan jadi orang Indonesia sekarang. Anderson Lopez menjadi top scorer punya Marinos sekarang. Gimana melihat kiprah dia sejauh ini semenjak menjadi pemain utama dari Marinos dan juga menjadi top scorer? Apakah dia menjadi pemain yang sulit untuk dimandikan oleh Antlers secara individual atau harus dimandikan secara kolektif gitu? Ya momentum justru gue ngelihat ada di Marinos ya. Karena kan ini di pertemuan pertama mereka menang 2-1. Dan tadi kalau bicara Vissel Kobe walaupun kemarin mereka unggul dari sisi poin, tapi pertandingan terakhir mereka kalah loh lawan Sanfrecce Hiroshima, mereka kalah dengan. Oh yang kemarin terakhir Iya, kita bikin preview itu ya? prediksinya, ternyata mereka kalah dengan skor 2-0. Jadi kan ada kans ketika tim di atas lo itu pemimpin klasmennya Vissel Kobe justru sering kehilangan poin. Sementara kalau kita ngeliat track recordnya dari Kashima juga lagi dalam tren yang cukup bagus, menangan terus Kashima Antlers walaupun di pertandingan pertama mereka kalah. Dan kalau tadi lo bicara pemain-pemainnya ya dari sisi Yokohama jelas tadi Lopez pemuncak mereka. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi Antlers, mereka juga salah satunya striker mereka juga Yuma punya Suzuki ya? Suzuki juga punya gol 17 kalau nggak salah ya. 11 11 ya. Lalu kipernya juga berapa kali clean sheet? Paling banyak juga rekor clean sheet-nya kiper mereka. Jadi kalau di atas kertas gue melihatnya sih Kashima justru bisa punya kesempatan untuk bisa membalikan keadaan melawan Marinos. Cuman posisi di klasmen tadi, di mana peluang lo untuk bisa melewati Vissel Kobe ketika lo bisa memenangi Termotivasi gitu laga ya. ini menjadi motivasi buat Yokohama Marinos. Tadi kan sebenarnya dari lima hal yang mungkin. Lo namain apa Jal? Boleh. Tipis aja nih Mas. Kalau bisa 2 menit lagi ya. Nambahin kalau gue sepakat sih sama Mas Sario karena kalau ngomongin dari pertandingan-pertandingan sebelumnya khususnya 5 pertandingan terakhir lah yang paling shaky justru si Vissel Kobe ini sebenarnya dari segi hasil ya. Karena dari segi hasil udah mulai kehilangan pundi-pundi poin berharga, mereka ada pertandingan kalah, bahkan sebelumnya pernah seri secara beruntun juga si Vissel Kobe-nya. Tapi yang paling dari 5 pertandingan terakhir shaky-nya si Vissel Kobe tapi yang paling konsisten. At least masih ada hilang poinnya tapi yang mengarah ke tren bagus itu si Kashima Antlers kalau gue bilang. Jadi menurut gue akan membuka jalan baru nih, mungkin minggu ini ada plot twist segala macam ya, tapi ini akan ditentukan lewat penampilan mereka sendiri. Tapi pemain-pemain dari Yokohama sendiri juga si Brazilian tadi itu juga udah mencetak 17 gol kurang lebih di liga musim ini, dan itu menurut gue pencapaian yang luar biasa banget sih untuk musim pertama ya, bahkan di musim pertama dia dan bisa mencetak gol seperti itu, ini udah pencapaian banget bagi striker si Yokohama Marinos ini. Ya tadi melanjutkan dari yang 5 hal kenapa kalian harus nonton Kashima lawan Yokohama Marinos, sebenarnya udah disebutin semua tadi sama Mardel sama Mas Haryo dari title race ini antara 2 tim papan atas yang ada di 3 besar. Kemudian tadi Kashima ada di 9 laga tidak terkalahkan di kandang juga. Kemudian football heritage karena 2 tim ini sama-sama nggak pernah degradasi tadi Mas ya. Selalu ada di top flight sampai Padahal gue nggak baca itu ya. Iya, Zero iya. ya. Sampai itu tadi memang si Kashima 8 gelar, Marinosnya kebalik ya? Betul. Ya benar, Kashima 8 gelar, Marinosnya 5 gelar. Yang terakhir ini juga menarik karena ketika kalian bisa nonton laga Kashima lawan Yokohama Marinos ini, kalian berkesempatan memenangkan jersey J-League dengan menonton live di J-League Internasional, karena setiap minggunya
J-League Internasional menayangkan 4 pertandingan J-League setiap pekannya. Ini ada dari pekan ini ada 4 pertandingan, yaitu ada Nagoya Grampus lawan Hokkaido Consadole, ada Kashima Antlers lawan Yokohama Marinos, ada Gamba Osaka lawan Urawa Reds, Vissel Kobe dan Cerezo Osaka. Betul, dan buat jebret tim yang nonton ya, semua bisa menang. Jadi menangkan jersey J-League dan lo nonton semua pertandingannya, mungkin lo punya analisa sendiri gitu ya. Lo pengen kayak, aduh gue pengen coba menjadi pandit, si pandit J-League lah. Nah boleh tuh ya, nanti lo komen-komen di Instagramnya atau postingannya J-League Indonesia. Habis itu lo juga ngasih pendapatnya, lo ramaikan juga, nonton di YouTube-nya. Dan menangin tuh, siap-siap mungkin ya jersey-jersey kayak gini bisa lo dapetin dan bisa bawa pulang gitu sih. Dan yang sekarang kan juga Ini lo dapet juga waktu lo menangin quiz ya? Enggak, ini jersey yang gua pakai waktu ditolak sama Ice Speed ya. Ice Speed. Ya. Ini gua ditolak pakai jersey ini. Mungkin kalau gua pakai jersey Al Nassr ya diiyain ya. Nah ini buat J-League kan juga sekarang udah perayaan ke tahun ke-30-nya ya, 30 anniversary 30-nya, dan juga ada collab baru nih. Mungkin kalau kalian yang belakangan ini nonton di Netflix atau di apa sih yang jenis itu yang nonton pay per view ya. Ya. Tontonan berbayar, ada Blue Lock yang mungkin juga kemarin juga sempat kerja sama Inter. Gue juga membaca detail, belum tahu tuh kerjasama dalam bentuk apa, dan sekarang juga Blue Lock kembali dinaikkan. Tapi ini kan dulu mungkin kalau kita nonton J-League, Tsubasa zaman dulu dinaikkan Itu udah sebagai paling top of mind acara ya? komersil. Sekarang Blue Lock yang begitu global, bahkan di luar negeri pun, di Eropa dan juga di Amerika pun juga orang mulai notice nih. Lu gimana Del, nonton Blue Lock, nonton nggak? Nonton Mas, kalau Seru misalnya ngelihat Blue Lock sendiri, mungkin Jal juga bisa tambahin. Tidak sefantasi kayak Tsubasa ya. Kayak kalau nonton satu episode tuh, satu pertandingannya Ya. 10 menit tuh belum kelar gitu. Kalah sinetron sama Tsubasa. Zoom in zoom out itu. Cuman ya kalau gue ngelihat dari bagaimana Kalau ini kan ceritanya. cuma nyari striker kan? Striker Kalau- benar, striker. dia nyari striker. Kalau ngelihatnya mereka premisnya adalah anak-anak muda di Jepang itu harus bisa jadi striker. Ya. Karena striker adalah ujung tombak dari segala tombak gitu kan. Yang pengen Jepang itu bisa naik timnasnya. Cuman kalau gua ngelihat sendiri, ini nggak tahu ya, terlalu brainstorm soal striker kali. Padahal kan ya banyak sekali lini di sepak bola yang harusnya bisa diekspos gitu. Cuman kalau lo ngelihat sendiri dari premis cerita gitu ya Jal ya. Kalau gue sih menurut gue sangat menarik gitu ya. Kayak ada karakter utamanya ada si Yoichi Isagi, terus juga ada Meguro Bachira, ada juga Hyoma Chigiri, plus juga Rensuke Kunigami gitu. Banyak gitu ya. Karakternya nggak cuma Gue terfokus mau sebut karakter sama- lain tapi takut salah. yang mana? Ini kan banyak sekali gitu. Honda tuh. Honda. Sangat menarik gitu kalau ditonton, dan gue juga ngikutin anime tapi nggak ngikutin komiknya. Cuman kalau gue nonton sih ini menjadi salah satu penyegaran lah selain Tsubasa gitu. Ya gue sepakat sih, karena pada bilang penyegaran, karena kan gue juga generasi yang tumbuh nontonnya Tsubasa gitu. Iya. Kalau Ah, nontonnya mau nonton Tsubasa? yang udah Apa shot-shot? recycle. Udah Dulu yang di Iya. zaman-zaman TV yang Tsubasa Iya. TV 80-an. di lah. recycle kan ditayangin terus tuh, tiap tahunnya ada, diulang lagi. Jadi menurut gue penyegaran juga gitu, karena dulu kan kita tahu jalan ceritanya kan kayak begitu, tapi gue akhirnya lihat anime bola kayak begini yang menawarkan cerita yang lebih segar gitu. Ceritanya kan menarik banget gitu, soal project mencari seorang striker, dan itu sangat-sangat relevan. Ribuan orang dikumpulin. Iya, untuk mencari seorang striker, dan itu beruntungnya Jepang juga lagi naik daun juga sepak bolanya. Jadi menurut gue ini agak apa ya? Agak emosional juga untuk bisa membayangkan kenapa bisa secara sepak bolanya, secara kultur bolanya dan sebagainya itu iya. emang lagi berkembang semua. Ya. Jadi Tapi cocok Indonesia semua kenapa gitu. nggak bisa bikin gitu ya? Maksud gue dulu Tendangan kan si Madun. Iya, Tsubasa kan dulu dibikin dan membuat akhirnya anak-anak Jepang Iya. tuh bermimpi kan bagaimana mereka bisa membawa Piala Dunia, bisa masuk ke Piala Dunia selevel sama orang-orang di top world class player, dan akhirnya mereka bisa mewujudkan itu. Kenapa Indonesia nggak bisa mewujudkan itu, Mas Aryo? Cahaya dari Timur ada. Ya, Ya, filmnya Garuda di dadaku banyak film. Romeo and Juliet ada juga. Oh iya, Juliet. Oh iya. Iya, Persija dan tapi kalau lu baca komik nggak, Mas? Baca. Apa baca komik bolanya? Gue nggak apa percaya ya? lu. Gue nggak percaya. Nonton gue lebih sering Zaman nonton. komik ini ada lu udah kerja pasti malas. Gue lebih sering nonton dibandingkan. Berarti nonton di komik. Jepang juga ya dulu ya? Iya. Dan tadi kalau nambahin si Blue Lock emang belakangan dia mulai naik mendeketin Tsubasa. Tsubasa tuh terjual tuh kalau nggak salah 80 jutaan terjualnya, tapi mereka kan dari tahun 80-an. Sementara ini Blue Lock udah 28 juta. Artinya kan baru nongol 2018, baru ngetop pas Piala Dunia kemarin lah ya, pas Jepang lagi bagus-bagusnya ngalahin Jerman sama Spanyol juga Pas bagus. banget sama hype-nya itu. Itu dan baru nongol juga di Netflix. Akhirnya mereka
perlahan-lahan naik. Makanya nggak heran kenapa kerjasama ini datangnya dari Blue Lock. Dan yang gue nantikan adalah bentuk kerjasamanya seperti apa nih. Katanya tokoh-tokoh ini akan diseragamkan sesuai dengan tim-tim masing-masing. Iya, Gitu. Jadi kalau dulu Subasa kan kayak muncul mirip apa Rivaldo gitu ya. kalau ini Iya. tokoh-tokoh yang tadi disebutin Mardel akan mengenakan kostum dan juga logo-logo yang klub-klub pada di sini 18 klub itu. Jelika akan terlibat ya. Yoi, akan terlibat di situ. Keren juga ya, tapi lu baca apa Jal? Nggak terlalu baca komik banget mas. Nggak into komik. Dari, Mas. dari itu nonton udah ya? politik ya. Oh, Jadi beringin. Gue generasi Volt. Ya udah, daripada ngomongin politik ya. Prediksi aja, prediksi Gue aja. generasi Voltus, Ji. Aduh, gua udah itu Jauh yang banget. setelahnya Voltron. Voltus kan masih 80-an kan. Gosip Nagoya Grand Post nih Jal, sama Hokkaido. Ya, prediksi, Jal. Consadole. Menurut gue Nagoya masih bisa menjaga asa juga Kalau untuk ada bisa urgensi. naikin pundi-pundi poin lawan yang cocok lawan Hokkaido. Kalau lawan Akashima Antlers menurut gue hasilnya imbang gitu. Karena dua tim yang sama kuat dan mereka bersaing di papan atas. Dan juga pertemuan pertama kan juga menunjukkan ini pertandingan yang sengit juga gitu pertandingan kedua tim. Selir. Tadi ini kali. Kalau ini gue rasa ya imbang juga lah karena ini dua tim yang relatif sama-sama Gak mau kuat rawat juga kan. segala macam dan ini gue harapin sih Vissel Kobe yang bisa menang dan juga udah waktunya mereka lah untuk jadi juara di musim ini menurut Mas gue. Aryo. Gue ke Sapporo kalau gue Consadole Sapporo Saudara Sapporo. di Mantara di sini ya benar Marinos. kayaknya bisa keimbang ya karena laganya mainnya di Gua punya baju Kashima. Marinos lupa gua pakai tapi Ah, tetap sayang sih banget. memang. Ini Gamba Osaka menurut gue akan menang karena di kandang mereka bagus dan ini Vissel Kobe. Iya. Bisa Kobe. Oke, itu dia. Kita langsung tutup kalau gitu. Udah tutup aja, terima kasih. Jangan lupa juga hari Senin DPI jam 7 malam 2 jam lagi nggak nih? 2 jam lagi. Dua jam Tapi lagi. startnya lebih awal jam 7. Tapi startnya lebih awal jam 7, jadi nggak terlalu kemalaman juga. Dan juga jangan lupa kalian yang mau nonton DPI edisi potongan-potongan dari 4 episode jadi satu episode full ini bisa tonton di channel YouTube-nya Dewan Pundit Indonesia. Jadi itu bukan channel ABA atau channel tiruan, tapi memang channel beneran yang baru dibangun untuk menggabungkan dari potongan-potongan klip yang 4 video itu menjadi satu full. Jadi banyak yang mengeluhkan ketika pulang kerja atau dalam perjalanan dari manapun mereka biasanya mendengarkan DPI, nggak begitu nonton, pengennya yang sejam. Nah, langsung aja subscribe di channelnya Dewan Pundit Indonesia. Betul sekali, akhir kata Pansur, Mardel, Rijal, dan juga Mas Aryo pamit. Kita ketemu lagi di next episode DPI. Sampai ketemu, dadah. Thank you Awi, thank you Sarimande, bye-bye.